Jadi ada marah yang hukumnya wajib, tapi ada hukum marah haram. Haram marah sama anak tadi kalau memaki-maki anak. Anak tadi pulang malam tapi dia marah dengan dihawa nafsu setan tadi, dia maki-maki anaknya seperti binatang. Itu haram jadinya marahnya. Jadi marah untuk mendidik, marah untuk menegakkan yang hak, itu wajib. Rahmatan lil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama mengajak kami kepada diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah perjuangan bahwa kita harus memenangkan perjuangan ini. Perjuangan itu dimenangkan bila kita memiliki senjata. Senjata yang kita miliki itu haruslah apa yang diwasiatkan Allah kepada kita agar kita menang dan selamat dalam peperangan ini. Kita perang terus-menerus. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan, perang melawan orang-orang zolim. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman diberikan Allah dua senjata yang akan menyelamatkan dia dalam peperangan itu. Berturut-turut dua senjata itu disebutkan Allah. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, dan kemudian disebutkan Allah lagi, diulangi Allah lagi di surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai senjatamu, tetapi yang demikian itu teramat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan diulangi Allah lagi yang hampir sama bunyinya ini di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dua kali di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyuruh kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai senjata. Di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah menjelaskan bahwa sabar dan sholat itu teramat berat. Dan itu terbukti. Siapapun kita mengakui sabar itu berat, sholat itu berat. Karena kata Allah bukan cukup berat, bukan hanya berat saja, bahkan sangat berat. Lakabiratun, ada lam taukid di sana. Lakabirah, teramat berat.
bukan berat lagi. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu berat, betul. Kalau ada orang bilang sholat itu berat, betul, nggak salah. Bahkan menurut Allah sangat berat, sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuklah yang bisa sabar. Orang yang khusyuklah yang bisa ringan baginya sholat itu tidak berat. Karena orang yang khusyuk itu merasakan manisnya sholat, manisnya sabar. Berat, sabar, nggak usah cerita. Ustadz pun yang paling berat itu sabar. Apalagi yang nggak ustadz. Kepada para ustadz pun sabar itu berat. Tetapi seberat-beratnya sabar, lebih berat lagi Sabarudin. Karena Sabarudin itu ada kilonya. Sabar itu berat, Pak. Lebih berat lagi sabar. Menjaga amanah itu berat. Siapa bilang gampang menjaga amanah? Berat. Seberat-berat menjaga amanah, lebih berat lagi menjaga aminah. Karena aminah ada kakinya, aminah ada matanya, aminah ada mulutnya. Jadi berat bagi ibu-ibu sabar, lebih berat lagi Sabarudin. Bagi kita Pak, menjaga amanah itu berat, lebih berat lagi menjaga aminah. Sangat berat sabar itu. Tapi yalah, macam mana enggak berat, dijelaskan Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, orang yang sabar itu beserta Allah. Artinya kalau kita tidak sabar, kita bercerai dengan Allah. Itu maksudnya. Ketika kita dalam sabar, kita beserta dengan Allah. Ketika hilang kesabaran, maka kita bercerai dengan Allah. Jadi ada saat kita beserta Allah, ada saat manusia bercerai dengan Allah. Kapan orang itu beserta Allah? Ketika dia dalam kesabaran. Kapan orang itu bercerai dengan Allah? Ketika dia sudah tidak sabar. Berat. Berat. Tapi sabar itu perlu juga dijelaskan supaya jangan salah pakai. Sabar itu artinya mampu menahan diri dari perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Lalu bolehkah orang marah? Boleh. Adakah hukum marah itu wajib? Ada. Adakah hukum marah itu haram? Banyak. Jadi marah itu pun ada yang wajib, ada yang haram, Pak. Wajib marah kita kalau agama dicaci, wajib marah. Wajib marah kita untuk memberikan pengajaran kepada anak dan keluarga kita untuk bisa berbuat yang sesuai dengan syariat. Allah dihina, kita tidak marah, tidak ada iman. Nabi Muhammad dicaci orang, kita diam saja, berarti nggak beriman. Wajib marah. Kau boleh caci aku, kau boleh caci namaku, tapi jangan kau caci nama Allah di depanku. Kau boleh caci aku, tapi kau jangan hina nabiku. Kau boleh caci tulisanku, tapi kau jangan caci Al-Quran. Wah, itu harus dengan lantang juga kita menyampaikan. Itu wajib itu. Jangan pula agama dihina orang, dicaci orang, kok diam aja Pak? Kok tahu Allah beserta orang yang sabar? Nggak dipakai di situ. Marah untuk agama, giroh harus ada. Kita BBM naik pun harus marah, karena menyulitkan kehidupan yang sudah terpuruk makin terpuruk. Para BKM semakin susah karena memikirkan harus menaikkan honor para ustadz. Jadi pikiran tuh mereka, ya kan? Kalau selama ini ngasihnya 2 juta, ini nggak mungkin lagi 2 juta, karena BBM naik.
persen naiknya itu. Ya kan? Kan jadi pemikiran. Demo lah, boleh. Saya doakan yang demo itu semoga sehat walafiat. Yang demo untuk menurunkan harga BBM itu supaya diberikan Allah rahmat, dikabulkan Allah perjuangannya. Amin. Yang berbuat ngeri-ngeri di negara ini supaya juga dapat hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Ini udah pula menyerah pula nih siapanya itu. Pengacaranya sudah pula menyerah, pengacara si Joshua itu. Karena nggak jelas-jelas, itulah yang diharapkan orang tuh. Ini menyerah karena nggak jelas-jelas, apa pula udah masuk amplop tuh kan gitu. Nggak ada yang bisa kita serahkan kepada manusia dalam hidup nih. Semuanya nggak ada yang bisa kita percaya. Apakah kita akan mendapat keadilan dari pengadilan? Tidak. Apakah kita akan mendapat kenyamanan dari polisi? Tidak juga. Tapi jangan pukul rata, walaupun ada polisi bandit, masih banyak polisi yang baik. Walaupun banyak polisi yang jahat, masih banyak juga polisi yang jujur. Jangan pukul rata. Ada polisi yang baik, nggak semua jahat. Tapi karena yang jahat lebih banyak, yang baik tak nampak jadinya. Tertutup. Karena terlalu banyak yang jahat. Tapi adakah polisi yang baik? Enggak ada menjawab. Ada polisi yang baik? Enggak ada menjawab. Ada polisi yang baik? Ada. Saya takut nanti nggak saya tergas itu ada pula polisi di sini, kan gawat kita. Ada. 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 Semalam hari Minggu saya gitu juga ada rupanya polisi situ. Yang lebih kacau pernah beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2002. Berarti kalau sekarang 2022, udah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya ceramah. Saya tidak tahu kalau itu rumah polisi. Jadi saya mengatakan tidak semua polisi jahat, banyak polisi yang baik. Contohnya saya bilang, ada orang yang sudah berputus asa menulis surat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, tolonglah Tuhan, hidupku susah kali, istriku hamil, anakku sudah 4 bulan uang sekolah belum bayar, hari raya sudah dekat, sumurku pun kering. Tolonglah Tuhan, aku berikan duit 1 juta saja. Dikirimnya surat itu dimasukkan dalam amplop, dibikin kepada yang terhormat Tuhan yang Maha Esa. Ditaruhnya ke kantor pos. Sakit kepala bapak kantor pos tadi, kemana ini surat mau diberikan? Di simpang jalan rupanya jumpa sama bapak polisi. Dikasihnya sama bapak polisi, tolong pak polisi surat dikasihkanlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jumpa polisi yang baik, dibuka si polisi itu surat tadi, menangis polisi ini. Sampai ada orang frustasi begini minta duit 1 juta kepada Tuhan yang Maha Esa. Dibuka si polisi ini dompetnya, ditengoknya dompetnya cuma ada 600.000. 600.000 itu semua dimasukkannya ke dalam amplop. Dicarinya rumah bapak itu, alamat bapak itu tertera di situ. Tujuannya yang tak jelas kepada Tuhan yang Maha Esa. Dicari pak polisi ini, dapatlah rumahnya. Bapak yang menulis surat kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul pak polisi, pak ini ada balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Dibukanya lah amplop tadi sama bapak nih tadi. Terima kasih pak polisi. Belum dibukanya karena masih ada polisi. Terima kasih pak polisi, terima kasih pak polisi, terima kasih. Iya permisi saya pak, ya kata polisi. Iya silakan pak polisi. Setelah polisi pergi, dibukanya amplop. Terima kasih Tuhan telah engkau balas suratku. Tapi tolonglah lain kali kalau mau titip duit jangan sama polisi. 1 juta yang ku minta 600 yang dikasihnya, 400 pun dipokleknya. Padahal duit-duit si polisi. Inilah kalau orang sudah seuzon, pikiran kok kotor. Begitu aku ceramah begitu, tak ada satupun yang ketawa macam kalian. Semua diam semua.
Jadi aku pun heran, kutanya, kenapa kalian takut? Enggak, kenapa kalian diam semuanya? Aku bilang, apa ada kalian yang polisi di sini? Makin diam orangku. Makin diam orangku. Ini kejadian betul, Ustaz Ridwan. Ini kejadian betul tahun 2020, tahun 2002 ini. Begitu aku pulang, ditempel aku sama yang punya rumah. Apa katanya? Begitulah nasib kami polisi, Ustaz. Baik pun kami bikin, jelek juga dipandang orang katanya. Masya Allah, rupanya yang punya rumah polisi. Kapolsek Binjai Utara, baru diperkenalkannya. Jadi waktu itu pangkatnya kapten apa let belum ada AKP lagi waktu itu. Untung aku cerita polisi yang baik. Kalau sempat cerita polisi yang jahat, apa nggak pistol ke kening? Begitulah nasib kami. Ini kejadian betul, Ustaz Ridwan. Kejadian betul itu. Kejadian betul nih sama saya. Maka saya tak berani kalau ceramah tuh yang membahayakan diri saya. Saya cari selamat aja. Oh, Pak Selamat. Nah, makanya di samping saya Pak Selamat. Saya cari selamat, kebetulan Pak Selamat ada di samping saya. Alhamdulillah. Jadi sabar itu adalah mengendalikan diri dari perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sholat perlu sabar, jangan tergesa-gesa. Sebab orang yang tergesa-gesa dalam sholat itu akan membawa hal yang tidak baik, tidak khusyuk. Tanda orang yang tergesa tidak khusyuk, salah satunya sholatnya tergesa-gesa, tidak sabar dalam sholat. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Sabar dalam sholatmu itu, sabar. Allahu Akbar. Kalau kita berjamaah, ikut imam, jangan mendahului imam, dan jangan lama kali mengikut imam. Ikuti imam. Imam takbir, kita takbir, Allahu Akbar. Imam ruku, kita ruku, Allahu Akbar. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku, ikut imam, karena bacaan imam menjadi bacaan makmum, kata Rasulullah. Ikut. Kita baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah walad dalil, imam ruku, Allahu Akbar, ikut ruku walaupun Al-Fatihah kita belum selesai. Ikut imam, sabar dalam mengikut imam. Kebetulan ada imam yang lama kali, sabar juga kita. Jangan pula imam yang lama tadi, lama kali dia ruku aja laku, Allahu Akbar, jangan. Sabar. Kadang-kadang kita udah salam sebelum salam, tak sabar. Karena lama kali, aduh kalau kayak gini tadi sholat sendiri aja lah, aku lama kali bacaannya pun katanya. Aduh, sabar, harus ada sabar. Anak kita pulang malam jam 2 malam, jam 3 malam, anak gadis dibonceng laki-laki, marah. Nak, kau tuh perawan, jangan jam 2 jam 3 kau saban malam, kau pulang malam ganti-ganti, semalam si Alek, ini hari si Bornejus. Mau jadi apa kau? Marah. Bapak kok nggak marah, nak bapak malam-malam anak gadis dibawa orang. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bapak bukan sabar, goblok. Marah. Wajib marah di situ. Wajib marah. Jadi ada marah yang hukumnya wajib, tapi ada hukum marah haram. Haram marah sama anak tadi kalau memaki-maki anak. Anak tadi pulang malam tapi dia marah dengan dihawa nafsu setan tadi, dia maki-maki anaknya seperti binatang. Itu haram jadinya marahnya. Jadi marah untuk mendidik, marah untuk menegakkan yang hak, itu wajib. Jadi ada sabar. Kalau dihina orang kita sabar. Kau boleh hina aku tapi jangan agamaku. Kau boleh hina aku tapi jangan hina nabiku. Oh, itu dia. Nabi begitu. Kalau dirinya yang dihina dia sabar. Tapi kalau agamanya marah dia. Itulah makanya ada perang di dalam Islam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sholat pun begitu.
Ada dua macam orang sholat. Yang satu seperti kain putih yang naik ke hadirat Allah, karena sholatnya ikhlas, sholatnya khusyuk, sholatnya tenang, sholatnya tidak tergesa-gesa, naik seperti kain putih ke hadirat Allah. Setelah Allah terima, maka Allah kembalikan lagi dalam bentuk rahman dan kasih sayang Allah kepada orang itu. Ku kembalikan sholatmu kepadamu sebagai rahman dan kasih sayang. Tapi orang yang sholatnya tergesa-gesa, orang yang sholatnya tidak sabar, orang yang dalam sholatnya main-main, orang yang dalam sholatnya tidak khusyuk, maka sholat naik ke hadirat Allah seperti kain hitam yang koyak-koyak. Maka Allah kembalikan tadi kain hitam tadi kepada orang itu dalam bentuk kemurkaan Allah. Jadi ada sholat yang membawa keberuntungan, ada sholat yang membawa kerugian. Jangan anggap kalau kita sudah sholat, kita sudah beruntung. Masih ada orang yang rugi dalam sholat. Ada orang yang beruntung? Ada. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Itu. Beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Ada orang yang rugi? Ada. Di mana? Surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka rugilah, celakalah orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Siapa itu? Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Siapa yang beruntung? Nanti kita jelaskan. Siapa yang rugi dalam sholatnya? Nanti kita jelaskan bulan depan. Untuk mencapai sholat yang khusyuk. Jadi jangan anggap kalau udah sholat udah aman. Oh belum. Sholat yang dikehendaki Allah, sholat yang khusyuk. Tanda-tanda khusyuk banyak. Nanti kita bahas. Di antaranya sholat yang khusyuk itu ditanya orang Sayyidina Ali, bagaimanakah Sayyidina Ali sholat yang khusyuk itu? Sayyidina Ali menjawab, sholat yang khusyuk itu engkau tujukan penglihatanmu ke tempat sujudmu. Kalau engkau melihat ke kanan, sesungguhnya setan menyambarmu dari sebelah kanan. Kalau engkau melihat ke kiri, sesungguhnya setan menyambarmu dari kiri. Kalau engkau melihat ke atas, sesungguhnya setan menyambar dirimu dalam sholat dari atas. Jadi kata Sayyidina Ali, sholat yang khusyuk itu pandangannya ke tempat sujud. Jadi waktu ibu sholat, bapak sholat, pandangannya ke tempat sujud. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, apalagi tengok kawan yang baru datang. Nah, Allahu Akbar. Nah nih, telepon baru deh. Kesini. Ditanya orang Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah sholat yang khusyuk? Apa jawab Abu Bakar? Sholat yang khusyuk itu engkau memandang, sholat yang engkau kerjakan itu sholat yang terakhir. Masya Allah. Jadi macam-macam definisi khusyuk, Pak. Menurut Sayyidina Ali, khusyuk itu melihat ke tempat sujud, melihat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, sholat yang khusyuk itu memandang itu sholat yang terakhir. Nanti kita sholat isya supaya khusyuk. Kata Abu Bakar, pandang sholat isya itu sholat terakhir kita. Kita nggak sampai sholat subuh besok. Itulah sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Itulah makna-makna definisi khusyuk oleh para ulama dan sahabat Rasulullah. Tetapi nanti ada khusyuk menurut Allah. Nanti akan kita bahas, insya Allah bulan depan. Supaya sholat kita khusyuk. Insya Allah. Allahu Akbar. Ada tanda-tanda orang yang khusyuk sholatnya dijelaskan Allah di dalam surat, diantaranya dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 46, dan juga dijelaskan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Tanda-tanda orang yang khusyuk ada di sana. Nanti insya Allah minggu depan, bulan depan akan kita bahas tentang sholat yang khusyuk lebih lanjut. Hari ini kita bahas dengan dua senjata yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pimpinan pesantren tahfiz Al-Quran Lailatul Qadar
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah berinfak di bulan yang telah berinfak berupa celengan. Itu sebenarnya udah saya itu dipostingkan di grup ngaji kita ya. Pak apa tahu tuh Pak Ansori. Nah, cuman mungkin di sini tidak ibu-ibu sama bapak tidak tidak masuk dalam grup. Jadi semuanya totalnya ada beberapa celengan yang kami terima. Totalnya untuk bulan Agustus kemarin, alhamdulillah 1.318.000. Barusan dihitung sama Pak Ustadz Ridwan. 1.318.000. Dan kebutuhan santri tahfiz kita sekarang yang mondok itu sekitar 20 orang, 20 orang. Itu memang lumayan juga satu bulan untuk biaya makan apa semua itu sekitar 20 juta yang kita keluarkan. Dan dari jamaah Masjid Jami Sentosa lama ini terkumpul totalnya tadi ada yang 200, ada yang 300 dari celengan tadi, itu berjumlah totalnya semua ya 1.318.000. Tadi barusan dihitung Ustadz Ridwan. Saya doakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita wa ja'alahu laka tahura. Mudah-mudahan harta yang diinfakkan buat anak-anak pesantren tahfiz Al-Qur'an tadi menjadi pahala yang baik di sisi Allah, dan harta yang disimpan dijaga Allah, dan mudah-mudahan itu menjadi pembersih daripada diri dan harta Bapak Ibu yang telah berinfak. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Itu kita tutup dengan doa pertemuan pada malam hari ini karena sudah hampir masuk waktu Isya. Oh, cepat jam itu ya Pak Haji. 3 menit lagi. Boleh sesi tanya jawab. Ada 3 menit.